Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Laila Fajarwati, mahasiswa PPG dalam jabatan jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 1 Universitas Pendidikan Indonesia. Nomor peserta 2015 0401 2623. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi bangun ruang sisi datar, luas permukaan prisma, kelas 8 di SMP Nasional Plus Tunas Global Depok. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anaknya Miss El, gimana nih kabar kalian? Sehat semua kan? Sehat, Miss. Sehat, Miss. Meskipun saat ini kita belajarnya masih secara daring, namun tidak mengurangi semangat kita ya untuk tetap semangat belajar daring. Ya, karena kita masih bisa bertemu nih secara virtual melalui Zoom meeting. Misalnya tidak lupa juga untuk mengingatkan kalian, coba cek kembali Wi-Fi-nya, nak, jaringan internetnya, apakah sudah baik, apakah sudah stabil. Oke, hari ini kita belajar di kelas 8, ya. Kelas Adventurer and Wanderer, ya, yang siswanya ceria-ceria semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang luas permukaan prisma. Apa itu ya, luas permukaan prisma? Oke, kita lihat ya. Next. Oh, sebelum kita mulai pembelajaran, pertama-tama Miss Ella minta kalian untuk absen dulu dong. Absensi kehadirannya yaitu dalam bentuk Google Form. Ya, Rifan, Rian. Oke, so Rifan, Rian, Halif, Alicia, Keisha, Raffi, Rizky, Intan, Dasya, Farel, Hanaya, Anissa, Alicia, Masita, Sabina, Khairunisha, Alara, Tiara, Rizal, Faisal, Nadine, Junia, Rasya. Oke, lanjut ya absennya ya. Wow, misalnya ingatkan ya. Ingatkan untuk kalian untuk tetap fokus dan berperan aktif ya. Meskipun dalam pembelajaran daring kita harus tetap fokus ya, nak ya. Itu ya, tentunya tetap fokus. Pertama fokus dan selalu berperan aktif. Baik dalam kelompok, nanti kan ada diskusi kelompok, berperan aktif ya. Atau mau banyak bertanya ke Miss Ella, itu sangat Miss Ella tunggu. Apapun pertanyaan dari kalian. Ya. Nah, hari ini kita belajar luas permukaan prisma. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang kubus dan balok, ya, tentang luas permukaan kubus, tentang volume kubus dan balok, luas permukaan balok kita sudah belajar itu. Nah, saat ini kita belajar tentang luas permukaan prisma. Kompetensi dasar yang harus kalian pelajari yaitu pertama 3.9. 3.9 adalah membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, prisma, dan limas. Nah, 4.9. Apa itu? Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, prisma, dan limas. Dalam pertemuan kali ini kita fokus ke luas permukaan prisma. Oke. Jadi setelah kalian mendapatkan pengetahuannya, gimana membedakan dan gimana menemukan luas permukaan prisma, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan prisma. Bahkan di dalam lingkungan kalian, di sebelah kiri kanan kalian, ada benda yang berbentuk prisma, kalian bisa menghitung luas permukaannya nanti. Pembelajaran kita adalah yang pertama yaitu mengidentifikasi unsur-unsur bangun prisma. Jadi sebelum kalian menemukan luas permukaan prisma seperti apa, kalian harus bisa mengidentifikasi unsurnya. Prisma itu mempunyai apa saja. Seperti itu. Tujuan pembelajarannya adalah mengaitkan unsur-unsur prisma untuk menyelidiki luas permukaan bangun prisma. Nih, dalam kehidupan sehari-hari sering loh kita jumpain. Contohnya nih,
Misalnya di sini ada kue bentuknya, ceritanya kuenya bentuknya prisma segitiga. Kelihatan seperti ini, namanya prisma. Terus contohnya lagi kado, ya bentuk kado itu. Ini balok. Nah, ini juga termasuk dalam prisma. Sekarang misalnya pengen deh kalian menentukan dalam lingkungan kalian, di sekitar kalian, ada nggak yang berbentuk prisma? Jika ada, coba sebut. Tidak ada, Miss, di rumah saya. Tenda. Tenda boleh. Itu ada penilaian yang pertama. Penilaian pengetahuan yang isinya adalah tes evaluasi pembelajaran. Berikutnya adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini adalah kegiatan saat kerja kelompok dan unjuk kerja. Yang terakhir yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap ini adalah observasi guru. Jadi untuk pembagian kelompoknya, ya, untuk pembagian kelompoknya. Jadi tugas kelompoknya adalah berupa LKPD, lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Luas permukaan bangun prisma. Kegiatan 1. Pernahkah kalian menjumpai benda-benda di sekitar kalian seperti gambar berikut? Pernah nggak menjumpai seperti ini? Benda pada gambar 1.1, gambar 1.2, dan gambar 1.3 tersebut dalam matematika disebut dengan prisma. Contohnya nih, Miss ambil satu gambar yaitu gambar coklat Toblerone. Ya, di sini ada kerangkanya. Oh, ternyata kalau dia tidak ada gambarnya bentuknya kayak gini nih. Ya. Nah, gambar katanya si bentuk ini, coklat Toblerone ini adalah bentuk prisma segitiga. Kenapa bisa disebut prisma segitiga? Siapakah yang bisa menjawab? Kenapa? Ayo. Mungkin alasnya berbentuk segitiga, Miss. Kegiatan kedua. Agar kalian menemukan unsur-unsur bangun prisma dapat mengaitkan dalam menemukan luas permukaan prisma, ikuti kegiatan berikut. Nah, misalnya bacakan ya. Pak Andi adalah seorang pembina pramuka di SMP Sukamaju. Setiap setahun sekali, tepatnya di bulan Oktober, Pak Andi selalu melaksanakan kegiatan camping bersama siswa-siswi SMP Sukamaju. Untuk persiapan alat-alat kebutuhan camping, Pak Andi mulai mengecek alat-alat yang dibutuhkan camping satu persatu. Saat mengecek tenda yang akan dipakai, ternyata ada 2 tenda yang sudah robek dan tidak bisa digunakan. Dikarenakan camping akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021, maka Pak Andi masih ada waktu untuk membuat tenda dengan rancangan sebagai berikut nih. Tendanya rancangannya seperti ini. Sudah ada ukurannya. Untuk membuat tenda seperti rancangan Pak Andi tersebut, Pak Andi membutuhkan kain parasut untuk membuat tenda tersebut. Ayo, kita bantu Pak Andi menghitung berapa luas minimal kain yang diperlukan Pak Andi. Silahkan diskusi, kalian cari informasi dari manapun untuk menyelesaikan masalah tersebut, ya. Boleh dari internet, boleh dari buku, silahkan dari mana saja, diskusikan kelompok. Setelah itu, sajikan hasil kalian diskusi, hasil kalian mencari informasi dalam kotak-kotak di bawah ini. Yaitu, 1, menurut kalian berbentuk apakah tenda yang akan dibuat oleh Pak Andi? Nah, kalian bantu Pak Andi untuk menghitung luasnya, luas kain. Nah, yang terakhir ada kesimpulan kelompok ya. Dari kegiatan menemukan unsur-unsur prisma dan mengaitkannya untuk menemukan luas permukaan prisma, maka menurut kalian bagaimana cara menemukan luas permukaan prisma? Sajikan dalam bentuk rumus umum. Itu langsung dikerjakan ya? Iya, nanti secara berkelompok ya, Faras ya. Oke. Lanjut saja ke kerja kelompok ya. Misalnya akan buka breakout room-nya. Silakan diskusi. Misalnya berikan waktu selama 15 menit untuk diskusi kelompok. Oke? Baiklah, misalnya akan buka breakout room-nya. Silakan kalian aktif diskusi kelompok ya, anak ya. Nanti misalnya akan masuk ke kelompok kalian.
untuk memberikan bimbingan ya. Ingat, pertama carilah informasi dari manapun, dari Google boleh, dari buku boleh. Setelah itu sajikan secara sistematis ke dalam LKPD yang tadi Miss Ella berikan ya. Sajikan secara rapi. Jika sudah, nanti waktunya presentasi kalian komunikasikan hasil LKPD yang kalian buat dengan cara share screen di Zoom ini. Baiklah, sudah siap ya? Misalnya akan bagi kelompoknya. 1, 2, 3, Miss Ella buka. 42, emang 42 jawabannya. Tapi Enggak, kalau itu yang bawah itu D 42 3 kali 4 kita mau kali ngitung 3 alasnya lagi. dong. Pokoknya begitulah. Pakai share screen dong. Ayo. Udah bisa sekarang. Debatnya seru sekali kalian ya? Ya Miss, Indra salah. Miss, kalau lu ngitung luas alas tuh 3 tambah 2 tambah 4 atau 3 tambah 2 aja, Miss? Luas alas masa ditambah? Bukan luas alas, keliling. Kalau keliling itu bagaimana? Apa yang dijumlah semuanya? Sisinya kan? Itu bentuknya apa nih alasnya? Segitiga. Keliling alas. Tadi berapa sih, Dra? Berak. 3. Aduh. Ayo ngomongnya yang baik loh. Astagfirullah. Misalnya catat di jurnal observasi nih. Raifan berbicara tidak sopan. Astagfirullah. Halo, kelompok 1 ya? Ayo, mau share screen, keren-keren. Ayo Mas Sita. Silahkan. Yang nomor 1 itu prisma segitiga bukan sih? Iya. Mas Sita tolong isi yang nomor 1 itu prisma segitiga, bentuk prisma segitiga. Kalau nggak salah yang nomor 2 itu yang dikasih shape itu bukan sih Bas, yang tengahnya kotak. Digambar. Ayo digambarkan saja. Ya, bentuk jaring-jaringnya seperti apa? Silahkan cari informasi dari Google, buku, mana saja boleh. Ya, nanti sajikan di LKPD ini secara sistematis. Ada pertanyaan tidak dari kelompok 1? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, misalnya mau ke kelompok yang lain. Apakah sudah jelas? Apakah sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan tidak? Jelas nih. Oke, ada yang ditanyakan kelompok 3? Nanti Miss cek deh di WhatsApp ya, Miss WA Febriana. Ada yang ditanyakan dari kelompok 3? Tidak ada, Miss. Tidak ada. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Sudah, mantep banget. Berarti sudah siap presentasi ya? Sudah, Miss. Semuanya aktifkah dalam kelompok? Aktif. Faisal sama Kiki aktif, Miss. Tapi kalau yang lain jarang. Oh ya, baik. Baiklah. Oke, nanti misalnya WhatsApp Febrian ya. Oke, jika sudah selesai, sudah sampai kesimpulan kelompok? Sudah, Miss. Oke, nanti siap presentasi ya. Misalnya akan close room-nya nanti, setelah itu kalian presentasi. Baik, misalnya tinggalkan. Kelompok 3. Keren kelompok 3. Diskusinya sudah selesai. Halo, misalnya datang ke kelompok 4. Aduh, di mana nih orangnya ya? Fiasa, Keisha, Anissa, Rian, Joseph, kemana? Ada, Miss. Aduh, rambutnya Fiasa, ya ampun, ya ampun. Sudah diskusi kelompok belum? Udah, Miss. Dari chat, Miss.
Oh, pakai chat. Oke, sip. Sudah selesai. Sudah. Udah nggak tahu deh yang lain. Dah, gimana dong? Sampai kesimpulan kelompok ya. Sudah belum? Miss. Sudah. Oke. Nanti dikerjakan, Miss. Oke, sip. Intinya diskusi kelompok ya. Semuanya harus aktif ya. Ini semuanya aktif kan? Nanti share screen. Share screen-nya di ini ya, LKPD yang tadi di share screen, kalian jelaskan hasil kerja kelompok kalian ya. Setelah ini misalnya akan buka room-nya, kalian silahkan presentasi. Oke? Sudah jelas? Silahkan cari informasi dari manapun, sajikan secara sistematis. Jika ada yang kurang jelas, silahkan tanya. Baik, misalnya akan ke kelompok 5 ya. Sudah selesai belum diskusinya? Udah. Sudah sampai ini, kesimpulan kelompok. Ya, Miss. Oke, kalau gitu siap presentasi ya. Baik. Oke, anak-anak, sekarang waktunya kita untuk presentasi ya. Presentasi diwakilkan dari masing-masing kelompoknya, yaitu siapkan, silakan dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, siapa yang akan presentasi, siapa yang akan share screen, siapa yang akan bergantian menjelaskan. Silakan ya. Oke, baik, langsung saja. Mau dimulai dari kelompok berapa? Silakan. Siapakah yang berkenan untuk memulai presentasi pertama? Atau Miss tunjuk nih? Miss Ella ingin dari kelompok 5. Ayo kelompoknya Indra, Raifan, Raffi, Khalif, Alara, dan Dasya silahkan presentasi. Untuk teman-teman yang lain silahkan untuk bertanya boleh ya. Untuk memberikan pendapat, untuk bertanya di kelompok yang sedang presentasi sangat diizinkan. Ayo, kalau presentasi mulai dari gimana? Mulai dari awal. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, hari ini saya akan mempresentasikan tentang luas permukaan prisma. Ya, menurut kalian berbentuk apakah tenda yang akan dibuat oleh Pak Andi? Yaitu prisma segitiga. Yang nomor 2-nya begini, itu jaring-jaringnya. Nomor 3-nya itu berdasarkan hasil pengamatan pada jaring-jaring tenda yang sudah terbentuk terdiri dari bangun apa saja kah? Terus bangun tersebut apakah ada bangun yang bentuknya sama? Ada berapakah bangun yang berbentuk sama? Itu ada segitiga sama persegi panjang, ada 2 segitiga, terus ada 3 persegi panjang. Terus nomor 4 itu dari kegiatan yang sudah dilakukan, menurut kalian bagaimana cara menentukan luas permukaan prisma dengan mengaitkan unsur-unsur prisma yang sudah didapatkan? Itu luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas tambah kedinding kali tinggi. Nomor 5 itu dari kegiatan tersebut hitunglah luas minimal kain parasit yang dibutuhkan Pak Andi untuk membuat sebuah tenda sesuai rancangan yang dibuat Pak Andi. Itu ya. Itu 2 kali luas alas setengah, itu berarti setengah kali 3 kali 2 itu sama dengan 3, habis itu dikali 2 lagi sama dengan 6. Keliling alas itu 3 tambah 3 tambah 3, 9, tingginya 4 sama dengan 36, jadi 42. Terus kesimpulannya dari kegiatan menentukan unsur-unsur prisma dan mengaitkan untuk menemukan luas permukaan prisma, maka menurut kalian bagaimana cara menentukan luas permukaan prisma? Sajikan. Ya, ini terus ya. Nah, ya sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, teman-teman ada yang mau berpendapat atau menanyakan di kelompok 5? Ada tidak? Kalau tidak, misalnya mau bertanya dong. Ayo naik lagi, Indra. Nah, nomor 5. Itu kan keliling atau luas permukaan? Luas permukaan, ya. Didapatlah 42.
Satuan dari luas permukaan tenda itu apa? Satuannya apa? Satuannya apa? Meter, Miss. Meter apa? Kan tuh luas tuh. Meter kubik. Luas, halo Meter Beb. persegi, Miss. Luas, Bebs. Meter persegi. Meter persegi. Kalau kubik itu buat apa? Volume. Volume. Ya, jadi besok, bukan besok ya, kalau nanti di evaluasi ada soal seperti ini, satuannya dinyatakan ya. Ya. Oh iya, Diara izin sebentar karena Diara mau vaksin. Silahkan Diara, ya nggak apa-apa. Oke, bagi teman-teman, jika memang mau vaksin tidak apa-apa ya, silahkan. Yang penting ada izin ke wali kelas atau guru mapel, ya. Sangat diizinkan. Aku tahu. Siapa itu? Aku. Ya udah Faras, ayo segera presentasi Faras. Siapa yang akan men-share screen? Oh Faras, oke baiklah. Oke, begini. Ya. Selamat datang di kelompokku. Ini adalah kelompokku. Kelompok Alicia. Kelompok Alicia. Dan ini adalah kelompok. Jadi, look. Ini adalah kita. Pak Andi adalah seorang pembina pramuka di SMP Sukamaju. Setiap tahun sekali, tepatnya di bulan Oktober, Pak Andi selama melaksanakan kegiatan camping bersama siswa-siswi SMP Sukamaju. Untuk persiapan alat-alat kebutuhan camping, Pak Andi mulai ngecek alat-alat yang dibutuhkan camping satu persatu. Saat mengecek tenda yang akan dipakai, ternyata ada 2 tenda yang sudah robek dan tidak bisa digunakan dikarenakan camping akan dilaksanakan bulan Oktober 2021. Maka Pak Andi masih ada waktu untuk membuat tenda yang rancang seperti berikut. Untuk membuat tenda seperti rancang Pak Andi tersebut, maka Pak Andi membutuhkan kain parasut untuk membuat tenda tersebut. Ayo kita bantu Pak Andi menghitung berapa luas minimal kain yang diperlukan Pak Andi untuk membuat sebuah tenda sesuai dengan gambar rancangan di atas di Pak Andi. Menurut kalian, nomor satu, menurut kalian berbentuk apakah tenda yang akan dibuat oleh Pak Andi? Prisma segitiga. Ya. Terus jaring-jaringnya ya seperti ini. Dan berdasarkan hasil pengamatan jaring berbentuk terdiri dari bangun, apa saja bangun tersebut? Apakah ada bangun yang berbentuk sama? Ada berapa bangun yang bentuknya sama? Persegi panjang ada 3 bangun dan 3 bangun, dan segitiga ada 2 bangun dan 2 yang bentuknya sama. Pada bangun prisma jika terdapat 2 sisi yang saling berhadapan dan luasnya sama, maka disebut sisi bawah itu alas dan sisi atas itu tutup. Pada bagian prisma sisi berbentuk persegi. Dan kalau panjang atau jajak panjang atau jajak genjang disebut sisi tegak. Dari kegiatan yang sudah dilakukan menurut kalian, bagaimana cara menemukan luas permukaan dengan mengingatkan unsur prisma harus sudah ditekan, luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Halo, kami dari Tombol Tidak. Hari ini kami ingin memperjelaskan tentang ATTB kami. Oh ya, yang nomor 1 itu apakah tenda yang akan dibuat oleh Pak Andi? Jawabannya ada prisma segitiga karena memiliki 2 bidang berbentuk segitiga yang berhadapan. Oke. Next. Yang nomor 1 itu nomor 2, untuk mengetahui berapa luas minimal kain parasut yang dibutuhkan untuk membuat tenda, rencananya Pak Andi mata terlebih dahulu kita menambah jaring-jaring tenda tersebut. Gambar diod peng atau
beraplikasi online lain-lainnya serta biaya warna sama untuk bano yang menurut sama. Kemudian copy paste terorek berikut ini. Ini contoh gambar Miss. Oke, Rizky. Ya. Selanjutnya yang nomor 3, berdasarkan hasil pengamatan pada jaring-jaring tenda yang sudah terbentuk terdiri dari bangunan apa saja tah banu tersebut, apakah ada bangunan yang berbentuk sama, ada berapa tah banu yang dalam bentuk bersama, yaitu terdiri dari tidak sama sisi dan persegi panjang. Ya, 2 segi tidak dan tidak persegi panjang. Oke. Selanjutnya yaitu nomor 4. Pada banu prisma jika terdapat 2 sisi yang saling maaf. Selanjutnya 4. Dari kegiatan yang sudah dilakukan menurut kalian bagaimana cara mengukur luas pemukulan prisma dan menaikkan usus-usus prisma yang sudah didapat, yaitu luas permukaan didampung 2 dikali luas alas ditambah ring alas kali tinggi. Selanjutnya yaitu nomor 5. Dari kegiatan tersebut itu luas minimal kain plastik yang dibutuhkan Pak Andi untuk membuat sebuah tenda sesuai rencana yang dibuat Pak Andi, yaitu pena didampung 2 dikali luas alas ditambah didampung ring alas kali tinggi. Mencari luas alas karena alas yang sedikit dana mata 1/2 dikali alas dikali tinggi dikali 2 sama dengan 1/2 dikali 3 meter atau kali 2 meter dikali 2 sama dengan 62/2 cm. Mencari ring alas yaitu sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Mata sama dengan 3M ditambah 3M ditambah 3M, yaitu 9 meter per 2. Maaf ya, salah. Dan yang paling bawah selanjutnya 2 kali luas alas ditambah ring dikali tinggi, yaitu 6M/2 ditambah 9M dikali 4 meter sama dengan 62 per meter. Maaf ya, saya ngomong ya. Ditambah 36 meter per 2 sama dengan 42 meter per 2. Jadi hasilnya adalah 42 meter per 2. Kesimpulan dari kegiatan mengumpulkan usus prisma dan menaikkan untuk mengumpulkan luas pemutaran prisma adalah mata menurut kalian bagaimana cara mengumpulkan luas pemutaran prisma saditan dalam rumus umum. Nah, jadi rumus cara mencari luas pemutaran prisma adalah yaitu 2 dikali luas alas dampung ditambah ring alas kali tinggi di dampung. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Rizky. Rizky sangat semangat sekali ya menjelaskannya. Keren. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 3? Kalau tidak ada, lanjut saja ke kelompok 1. Next, thank you Rizky ya. Menurut kalian berbentuk apakah tenda yang akan dibuat oleh Pak Rodi? Prisma segitiga. Bentar, Miss. Untuk mengetahui berapa luas minimal kain plastik yang dibutuhkan untuk membuat tenda rancangan Pak Andi, maka terlebih dahulu kita gambar jaring-jaring tenda tersebut. Gambar jaring-jaringnya ada di situ. Ya, terus? Berdasarkan hasil pengamatan pada jaring-jaring tenda yang sudah terbentuk, terdiri dari bangun apa sajakah bangun tersebut? Apakah ada bangun yang bentuknya sama? Ada berapakah bentuk yang bentuknya sama? Ada 3 persegi panjang dan 2 segitiga. Pada bangun prisma, jika terdapat 2 sisi yang saling berhadapan dan luasnya sama, maka disebut sisi alas dan sisi tutup. Next, lanjut. Pada bangun prisma, sisi yang berbentuk persegi panjang atau jajar genjang disebut sisi tegak. Nomor 4,
Dari kegiatan yang sudah dilakukan, menurut kalian bagaimana cara menemukan luas permukaan prisma dengan mengaitkan unsur-unsur prisma yang sudah didapat? Rumusnya luas permukaan sama dengan 2 dikali luas alas tambah keliling alas dikali tinggi prisma. Oke, sudah? Nomor 5 belum, Miss. Oke, tidak apa-apa. Lanjut. Kesimpulan kelompoknya belum diisi, tapi harusnya isinya jadi rumus luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas, 2 dikali luas alas tambah keliling alas dikali tinggi prisma. Oke. Oke, Tiara untuk nomor 5 nanti dilanjutkan ya dengan kelompoknya ya. Baik, Miss. Ya. Yang nomor 2, untuk mengetahui berapa luas minimal kain parasut yang untuk membuat tenda, terlebih dahulu jaring-jaring. Jadi jaring-jaringnya ada 3 persegi panjang dan 2 segitiga. Berdasarkan hasil pengamatan pada jaring-jaring benda yang sudah terbentuk, terdiri dari bangun apakah sajakah bangun tersebut, persegi panjang dan sama sisi. Apakah ada bangun yang bentuknya sama? Ada. Ada berapakah bangun yang bentuknya sama? Ada 2, yaitu persegi panjang dan segitiga sama sisi. Pada bangun prisma, jika terdapat 2 sisi yang saling berhadapan dan luasnya sama, maka disebut sisi kongruen. Pada bangun prisma, sisi yang berbentuk persegi panjang atau jajar ganjang disebut sisi tegak. Nomor 5, dari kegiatan tersebut, hitunglah luas minimal kain parasut yang dibutuhkan Pak Andi untuk membuat sebuah tenda sesuai rancangan yang dibuat Pak Andi. Luas alas 1/2 kali 2 kali 4 sama dengan 4. Kelilingnya sama dengan 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 9. Luas permukaan sama dengan buka kurung 2 kali luas alas tutup kurung ditambah buka kurung keliling alas dikali tinggi prisma tutup kurung sama dengan dalam kurung 2 kali 4 tutup kurung ditambah buka kurung 9 kali 4 tutup kurung sama dengan 8 ditambah 36 dan hasilnya 44. Kesimpulan kelompok. Dari kegiatan menemukan unsur-unsur prisma dan mengaitkannya untuk menemukan luas permukaan prisma, maka menurut kalian bagaimana cara menemukan luas permukaan prisma? Sajikan dalam bentuk rumus umum. Jadi kesimpulannya adalah mencari luas permukaannya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, Miss Ella sekarang memberikan kesimpulan ya dari semua yang sudah di-share screen-kan oleh setiap kelompok. Nih. Kebanyakan kalian menganggap itu segitiga sama sisi ya. Coba deh dicek dari Miss Ella ini, dicek. Kita melibatkan teorema Pitagoras kan yang sudah kita pelajari ya. Nah, jadi nih, ini seperti ini. Tinggi alas, tinggi segitiga, alas segitiga, tinggi prisma. Ya kan? Nah, untuk mencari sisi miring sebagai keliling dari sisi segitiga, kita pakai Pitagoras dong. Akar 2 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat sama dengan akar 4 tambah akar 2,25 sama dengan akar 6,25 sama dengan 2,5. Sehingga didapatlah seperti ini, Nak. Jadi panjang sisinya ini 3 meter, ini 2,5, ini 2,5. Ya, jadi bukan segitiga sama sisi. Baru kita cari luas permukaannya. 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Ya. Secara keseluruhan, kalian dalam menentukan luas permukaan prisma sudah tepat, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Namun, dalam menentukan sisi miring dari alas segitiganya, kalian belum melibatkan teorema Pitagoras, ya enggak? Ya, kalian menganggap itu adalah segitiga sama sisi, betul enggak?
ya kan? Nah, jadi kita lihat dulu untuk mencari sisi miringnya yaitu dengan teorema Pythagoras. Namun secara menemukan unsur, setelah itu menemukan luas permukaan prisma sampai merumuskan, kalian sudah baik, sudah tepat ya. Kesimpulannya yaitu mengidentifikasi unsur-unsur prisma dan mengaitkan untuk menyelesaikan luas permukaan prisma. Ya. Ini. Prisma segitiga, nih seperti ini ya kan. Bisa juga horizontal ya kan. Prisma segitiga BCDEF memiliki dua sisi saling berhadapan dengan luas sama di seluruh sisi alas dan sisi atas. Tadi kalian sudah menyebutkan seperti itu. Ya, dan seperti apa luas sisi tegak juga kalian sudah menyebutkan. Ya, jadi kalau yang sama itu namanya sisi alas dan sisi atas atau sisi atap. Jadi tidak harus dia selalu berdiri seperti ini. Vertikal, tapi bisa juga horizontal. Ada yang tadi sudah tepat, yang mana alas, mana atas, yaitu dua bidang yang sama. Bentuknya. Nah, jaring-jaring prisma segitiga, kalau Miss buka, itu seperti ini misalnya. Nah, ya, kalau Miss buka, jadinya seperti ini. Kalian tadi membuat jaringnya seperti apa yang kalian peroleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, sama saja ya. Sama saja terdiri dari dua segitiga dan tiga persegi panjang. Ya. Nah, untuk luas permukaan prisma, yaitu benar luas alas ditambah luas sisi tegak ditambah luas atas atau luas atap. Ya. Nah, luas permukaannya yaitu 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegak. Itu 2 kali luas alas ditambah sisi tegaknya adalah keliling alas kali tinggi prisma. Tapi sebelum misalnya menutup, misalnya akan bertanya dari dua siswa, pengalaman apa yang diperoleh dari pembelajaran hari ini yang bisa kalian aplikasikan ke lingkungan kalian? Yang pasti dapat pelajarannya sih. Terus dapat dengan luas permukaan prisma, zonnya bisa bagaimana? Nanti juga ketemu benda di sekitar zonnya. Ya mungkin bisa jadi referensi ya atau bahan belajar. Oke, baik. Pengalamannya ya jadi bisa menghitung luas permukaan. Ya situ ya itu aja sih. Oke, baiklah. Oke, baiklah, karena waktu sudah menunjukkan sudah habis waktunya ya. Oke, terima kasih atas keaktifan kalian dalam pelajaran matematika. Bisa ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi ya, evaluasi pembelajaran hari ini yang sudah diberikan di Quintal seperti biasa. Hasilnya diupload lagi ke Quintal. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang volume bangun prisma ya. Baik, Miss pesan untuk kalian tetap jaga kesehatan. Ya, apalagi dengan kondisi COVID yang sekarang semakin meningkat. Jaga kesehatan, makan yang jangan telat makan, harus mau makan, minum vitamin, dan istirahat yang cukup. Tidak ada yang begadang untuk main game. Hai ya, tidak ada yang begadang. Tidur, istirahat yang cukup. Ya, jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Baiklah, terima kasih kelas 8. Dadah, sukses selalu.